Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dangu Inspirasi. Hari ini kita kembali lagi berbincang bersama Profesor Tuti Anggraini PhD dan juga ada Kak Tara di sini. Halo. Nah Bu, masyarakat Indonesia sebagian besar nih masih mengkonsumsi nasi putih yang mana berasal dari beras. Beras ini kan sebelum dimasak tentu dicuci dulu ya Bu, untuk menghilangkan debu, benda asing dan sebagainya. Nah, benarkah Bu, mencuci beras ini dapat menghilangkan kandungan gizi di dalamnya? Iya, jadi beras ya Ani, jadi beras itu merupakan sumber karbohidrat ya, terutama pati. Jadi sebelum kita memasak menjadi nasi sebaiknya memang dicuci, tetapi mencucinya ini tidak yang sampai, kadang-kadang kan banyak orang yang mencuci beras ini sampai akhirnya menjadi bening. Nah, itu yang salah ya. Jadi sebenarnya kita mencuci beras ini cukup secukupnya saja 1 atau sampai 2 kali begitu. Apalagi kan sekarang berasnya juga sudah bersih ya, jadi sudah terpisah, tidak ada partikel-partikel atau impuritis lain gitu. Jadi hanya partikel beras, jadi mencucinya cukup mungkin 1 kali sampai 2 kali saja. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Jadi kenapa? Karena memang dengan mencuci beras itu, misalnya kan terlihat ini ada warna putih gitu ya. Nah, warna putih itu sebenarnya adalah pati yang ikut terlarut dia, yang ikut terdispersi bersama air yang kita air cucian kita, iya. Jadi dia akan terdispersi di dalam, sehingga kan jadi berkurang jumlah pati yang akan kita konsumsi. Nah lagi, jadi sebenarnya ya beras itu mengandung juga banyak sekali komponen-komponen bioaktif ya. Nah, komponen-komponen bioaktif ini diantaranya adalah vitamin E ya, kita dinamakan terkenal dengan vitamin E. Jadi dalam bentuk tokoferol ya, jadi ada dalam bentuk tokoferol, tokotrienols ya, kemudian ada gamma orizanol, kemudian ada asam fitat, asam fenol dan asam-asam fenol lainnya. Nah, keberadaan komponen bioaktif ini yang banyak itu terdapat pada bagian dari luar beras, jadi di permukaan aleuronnya. Jadi sehingga kalau kita mencucinya sampai dia betul-betul menjadi bersih, jadi jernih, tentu saja senyawa-senyawa bioaktif ini akan ikut hilang bersama air pada saat kita melakukan pencucian. Nah, untuk Kak Tara sendiri biasanya nyuci beras gimana nih sebagai anak kos ya? Biasanya kalau di kos itu nyucinya itu 1 sampai 3 kali. Bener kata Ibu Profesor Tuti, emang bener-bener bersih gitu. Ternyata salah kan, ternyata kalau kita bener-bener nyucinya itu bersihnya tuh hilang patinya dan mengurangi gizinya ya Bu ya. Iya benar. Jadi Tara ya, besok Ani juga kalau kita mau mencuci beras cukup 1 atau 2 kali saja. Ya. Nah, untuk tipsnya sendiri gimana Bu mencuci beras yang baik itu sebagaimana agar nggak hilang itu Bu gizinya? Iya. Jadi sebenarnya begini ya, ketika kita sekarang ini kan petani ya, jadi proses pasca panen itu kan memang sudah diperhatikan juga oleh pemerintah ya, sudah diedukasi juga petani kita bagaimana menghasilkan beras itu memang yang bersih ya, memang bersih. Jadi sebenarnya beras kita itu sudah bersih memang begitu ya. Jadi ini tergantung beras kita. Kalau kita mendapati beras kita itu memang terlihat memang tidak ada partikel-partikel lain, memang sudah beras saja yang lebih banyaknya ya itu mungkin cukup 1 kali sampai 2 kali saja dengan air yang jangan secukupnya, jangan terlalu banyak juga supaya tidak banyak zat-zat gizi yang juga ikut hilang bersama dengan air itu. Dan nggak perlu diremas-remas juga ya Bu? Iya, tidak perlu diremas-remas juga ya. Nah, itu akan lebih menghilangkan lagi zat gizinya. Jadi makanya juga kan kenapa sih air beras itu juga digunakan orang sebagai nanti disiram pada tanaman ya. Nah, karena dia mengandung pati tadi. Jadi pati-pati, gula-gula sederhana yang terdapat pada beras itu akan masuk ke dalam air cucian kita. Jadi memang sayang kalau hanya dibuang saja. Kalau jadi tanaman kan bisa memanfaatkannya untuk zat haranya gitu. Dari cucian air beras pun ternyata bisa dimanfaatkan ya Bu, bisa dimanfaatkan. Iya benar. Oke, Bu. Selain untuk cucian beras juga Tara pernah mendengar kalau itu bisa untuk kecantikan ya Bu ya.
Dan patinya itu bener kata Iya, Ibu, patinya itu bisa untuk bahan kecantikan sebagai masker. Iya, makanya Ibu bilang tadi ya, jadi di beras itu mengandung komponen-komponen bioaktif ya. Jadi komponen bioaktif ini lebih berperannya itu lebih tepatnya sebagai antioksidan ya. Jadi antioksidan ya seperti tadi itu ada tocopherol, tocotrienols ya. Jadi tocopherol itu dalam bentuk alfa, beta, delta dan gamma. Tocotrienolnya juga begitu. Kemudian ada gamma oryzanol. Kemudian senyawa-senyawa polifenol lain yang bersifat sebagai antioksidan dan juga sebagai anti-aging. Nah, kemudian ada pati juga di situ ya yang bertugas untuk pati ini kan sebenarnya pati ini produk modifikasi dari pati itu. Nah, itu juga biasa digunakan di dalam kosmetik sebagai filler namanya. Jadi dirubah, dimodifikasi menjadi dextrin dan maltodextrin ya. Itu sebagai filler ya di dalam kosmetik juga. Oke, Bu, terima kasih ya Bu atas bincang-bincang tentang air beras ini dan ternyata Banyak manfaat. Iya, banyak sekali manfaatnya. Dan orang pikir itu cuman air beras biasa terus dibuang nggak ada manfaatnya, ternyata masih banyak manfaat dari cucian air berasnya. Iya. Sekian bincang kita hari ini, Sahabat Dengar Inspirasi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.